Baik. Selamat pagi, siang, sore, para sahabat-sahabatku yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada kali ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih dan teman-temanku yang terkasih, pada pertemuan berikutnya atau pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan berkaitan dengan materi debat, di mana pada video sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama tentang pengertian debat, ciri-ciri debat, dan tujuan dari debat itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan debat itu, teman-teman. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dan teman-temanku yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama tentang struktur, kemudian kaidah kebahasaan dari debat, etika debat, dan tata cara debat yang akan kita lakukan bersama-sama, sahabat-sahabatku dan teman-temanku. Maka silahkan sahabat-sahabatku dan teman-temanku memperhatikan dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penjelasan video ini belum terlalu jelas, maka silahkan bisa langsung berikan komentar atau pertanyaan di dalam link video yang akan saya berikan nantinya, teman-teman. Ya, baik. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang akan saya ampu sendiri, Yohanes Prima Pramudia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan struktur, kaidah kebahasaan, etika berdebat, dan tata cara debat, teman-teman dan sahabat-sahabatku. Sebelum kita melakukan debat atau melakukan ujian praktek debat, penilaian debat, nah, sahabat-sahabatku dan teman-temanku akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur, kaidah kebahasaan, etika debat, dan tata cara debat itu sendiri. Sehingga pada nanti kalian debat, kalian tidak kebingungan apa yang harus kalian lakukan. Nah, sebenarnya empat langkah ini yang akan kalian perhatikan dalam berdebat, teman-teman. Maka silakan diperhatikan dengan baik. Yang pertama, struktur debat, teman-teman. Nah, di dalam struktur debat ada empat, yaitu pengenalan, penyampaian argumentasi, lalu yang ketiga debat, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau simpulan, teman-teman. Nah, di sini Pak Prima akan menjelaskan bagaimana itu debat, pengenalan debat, ya teman-teman. Teman-teman, pada struktur yang pertama kita ketahui bersama di dalam layar yang ada di depan kalian, yaitu pengenalan debat. Di mana pengenalan ini kalian akan diperkenalkan timnya dari kubu afirmatif dan dari kubu oposisi. Nah, yang akan memperkenalkan siapa? Yang akan memperkenalkan adalah moderator, di mana nanti moderator akan menjelaskan atau menyebutkan siapa pembicara pertama dari tim afirmatif, siapa pembicara kedua dari tim afirmatif, dan siapa pembicara ketiga dari tim afirmatif. Begitupun pula moderator akan menyebutkan atau memperkenalkan pembicara satu dari tim kontra atau oposisi, pembicara kedua dari tim kontra atau oposisi, pembicara ketiga dari tim kontra atau oposisi, teman-teman. Nah, di sanalah kalian akan diperkenalkan di langkah awal atau di struktur pertama, pengenalan. Lalu setelah diperkenalkan semua, moderator akan memberikan kesempatan untuk penyampaian argumentasi. Nah, penyampaian argumentasi biasanya disampaikan oleh pembicara satu dari dua belah tim, baik afirmatif ataupun oposisi, sahabat-sahabatku. Maka di dalam penyampaian argumentasi, pembicara satu dari kelompok afirmatif dan pembicara satu dari kelompok oposisi harus mempersiapkan data-data dengan baik.
Nah, disinilah yang sangat penting ketika kalian eh, menyampaikan argumentasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan data dan fakta yang kalian dapatkan berkaitan dengan mosi ya yang kalian debatkan. Nah, setelah penyampaian argumentasi, nanti pembicara kedua, ketiga akan mulai debat. Nah, struktur yang ketiga itu adalah debat, di mana debat ini dari pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi sedikit, lalu mengkritisi ya atau menyanggah dari apa dari yang dibicarakan oleh pembicara pertama yang disampaikan terakhir tadinya. Lalu setelah itu ya pembicara dua dari tim afirmatif sudah menyampaikan, lalu disanggah juga pembicara kedua dari tim kontra atau posisinya, teman-teman. Nah, begitupun juga seterusnya sampai pembicara ketiga dari kedua belah pihak sudah berbicara. Nah, itu namanya debat. Lalu ketika sudah berbicara semua dari pembicara satu, dua, tiga, dari dua belah pihak, dari oposisi dan afirmatif berbicara semua, baru yang terakhir kalian diberikan kesimpulan, ya kesempatan untuk membuat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan akan dibuat oleh pembicara satu dan pembicara kedua, teman-teman. Nah, nanti yang menyampaikan siapa? Yang akan menyampaikan dari pembicara satu atau pembicara kedua. Itulah teman-teman untuk struktur debat pada kali ini. Nah, ketika kita sudah memahami struktur debat yang harus kalian lakukan, inilah kesimpulannya. Ya, kesimpulannya dalam struktur debat dapat memenuhi pengenalan di mana langkah awal dimulai dengan memperkenalkan kelompok afirmatif, oposisi maupun tim netral yang sudah Pak Bima jelaskan tadi. Setelah kedua kelompok tersebut memperkenalkan diri, lalu kelompok afirmatif dan oposisi dapat menyampaikan argumentasi yang sudah disiapkan. Nah, ini berkaitan dengan pembicara satu dari tim afirmatif, pembicara satu dari tim oposisi. Dan setiap tim akan diberi kesempatan untuk membuat atau mengomentari tim lain. Nah, ini nanti berkaitan dengan masuk dari debat itu. Ya, pada akhirnya debat akan dimulai. Setiap tim akan mengatur kalimat. Nah, akan mengatur kalimat demi kalimat. Untuk apa? Untuk menyampaikan atau menyanggah dari kelompok lawan. Nah, pada akhir penutup, itu kalian diberikan apa? Diberikan untuk kesimpulan ya terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisi yang akan dimilikinya. Nah, inilah kesimpulan dari struktur yang akan kalian lakukan dan jalankan dalam berdebat, teman-teman. Adapun kaidah kebahasaan debat, teman-teman. Nah, kaidah kebahasaan debat itu ada berapa? Kita perhatikan bersama-sama. Kaidah kebahasaan dari debat itu ada 3, teman-teman. Selain memiliki struktur, teks debat juga memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Kaidah kebahasaan teks debat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Nah, kalimat kompleks ini biasa dinamakan kalimat bertingkat gitu ya, kalimat majemuk bertingkat atau kalimat bertingkat yang dimana kata kerjanya lebih dari satu. Nah, itulah kalimat kompleks, teman-teman. Berikutnya, yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi kita pernah membahas sebelumnya, yaitu konjungsi itu adalah kata hubung. Dalam teks debat, biasanya memanfaatkan konjungsi atau kata hubung yang berfungsi untuk apa? Untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat yang akan kalian sampaikan nantinya. Ya, yang sudah kalian dapatkan melalui apa? Dari sumber-sumber yang kalian temui. Itu maka silakan perhatikan konjungsi-konjungsinya atau kata hubung yang ada pada dalam debat tersebut. Lalu yang terakhir adalah kata rujukan. Nah, kata rujukan ini
atau biasanya kita sebut kata ganti. Untuk apa kata ganti benda? Nah, ketika kita mempelajari kata rujukan, itu biasanya berkaitan dengan lokasi atau posisi atau menggantikan, contohnya ya, ambilkan buku di sana. Nah, kata di sana itu menunjukkan tempat. Tempat di mana? Misalnya, buku itu berada di mana? Buku itu berada di pojok, ya, di pojok kelas, misalnya pojok belakang kelas. Nah, pojok belakang kelas itu rujukan untuk di sana, digantikan di sana. Berarti kalian harus mengambil buku, ya, yang ada di mana, di belakang kelas, ya kan, di belakang ruang kelas di sana. Nah, itulah teman-teman. Nah, lebih detailnya apa kata rujukan, teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi, misalnya dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Itu teman-teman kata rujukan yang akan digunakan di dalam debat pada kali ini. Nah, teman-teman, itulah kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks debat yang harus kalian perhatikan pada debat nantinya. Maka silahkan teman-teman mempersiapkan kaidah-kaidah kebahasaan untuk apa? Untuk berdebat nantinya. Jangan lupa, itu ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama kalimat kompleks, yang kedua adalah konjungsi, yang ketiga adalah kata rujukan. Nah, selamat mencoba teman-teman untuk mencari atau membuat kalimat kompleks, konjungsi, dan kata rujukan dalam berdebat nantinya. Baik, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan berkaitan dengan struktur dan berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Dalam berdebat, kalian harus memperhatikan 2 hal itu. Nah, tidak lain, kita juga harus memperhatikan etikanya. Nah, ketika kita berdebat, kalian harus memperhatikan etika dalam berdebat. Dalam berdebat tidak seenaknya saja kalian berdebat. Ya harus ada etikanya. Yang pertama, bertanya secara serius. Nah, di sini bertanya secara serius, ketika bertanya kepada lawan debat harus bersungguh-sungguh. Bandingkan paparannya dengan data-data yang memang sudah dicari atau dihimpun. Nah, maka teman-teman ketika kalian mendengarkan dan fokus terhadap lawan bicara kalian, kalian harus cari tahu, ya kan? Kalian harus bandingkan tuh omongan yang disampaikan dengan apa? Dengan data-data yang mereka sudah cari, mereka yang sudah himpun, teman-teman. Itu, ya, lalu bertanyalah secara serius. Nah, bertanya secara serius itu biasanya dilakukan instruksi. Nah, di dalam instruksi ini, kalian bertanya dengan serius, apa yang disampaikan oleh lawan bicara kalian? Dan bagaimana bandingannya, paparannya dengan data-data yang mereka peroleh, yang sudah mereka cari, yang sudah mereka himpun. Itu, teman-teman. Nah, etika yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Ketika kita debat, tidak boleh menyinggung lawan debat sama sekali mengenai kekurangan fisik dalam debat. Kondisi yang diutamakan yaitu pertarungan ide gagasan. Nah, ini kata kuncinya, teman-teman. Pertarungan ide gagasan, bukan menyinggung. Apalagi menyinggung fisik lawan. Itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Untuk itu, jika hendak menyinggung atau menyerang lawan debat, dalam debat maka harus menyerang ide gagasannya, bukan fisik dari lawan debat. Nah, ketika kalian ingin menyampaikan pendapat kalian untuk membantah ide gagasannya, itu juga harus diperhatikan. Ya, pada intinya kalian harus menyerang titik lemah dari ide gagasan tersebut. Itu etika dalam berdebat yang kedua. Lalu etika dalam berdebat yang ketiga, terakhir, bicara sesuai data dan fakta. Nah, teman-teman, biasanya sebelum kalian mulai berdebat, kalian akan diberikan kesempatan atau diberikan waktu untuk mencari data-data
sumber-sumber fakta-fakta yang berkaitan dengan mosi atau permasalahan yang diberikan pada saat debat nantinya. Nah, disitulah teman-teman harus mencari secara detail berkaitan dengan data dan fakta agar dapat mematahkan argumentasi lawan debat kalian. Maka harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta, juga adu ide gagasan lawan dengan informasi-informasi yang belum jelas. Itu ya. Ya, jangan adu. Sekali lagi di sini kata kuncinya, jangan adu ide gagasan-gagasan lawan dengan informasi-informasi yang belum jelas. Maka silakan kalian cari informasi-informasi itu secara jelas, detail, dan faktanya ada. Nah, ini teman-teman, ketika kita berbicara tentang debat, etikanya dalam berdebat ada 3, bertanya serius, tidak menyinggung lawan debat, dan yang ketiga, bicara sesuai data dan fakta. Nah, yang terakhir, teman-teman, yaitu tata cara debat. Nah, di dalam tata cara debat ini, kalian harus memperhatikan beberapa komponen-komponen yang harus kalian jumpai atau kalian perhatikan bersama. Yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Jika seorang anggota debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh kepada tim. Nah, biasanya tata cara debat ini muncul pada saat lomba debat. Nah, ketika lomba debat, kalian itu harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Biasanya peraturan-peraturan yang ada itu dibuat untuk kelompok. Maka ketika kelompok melanggar peraturan itu dapat berpengaruh kepada timnya, teman-teman. Itu. Lalu yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, ya, tidak menghina lawan tuh teman-teman, atau menguji, ya kan, mengetes, ya, mengetes ini bisa nggak sih kelompok lawan itu bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak seperti itu ya, tidak menghina, tidak menguji maupun merendahkan lawan, apalagi ketika kalian memberikan gagasan gitu ya, menyangga, kalian merendahkan lawan, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, namun fokus ke permasalahan yang sedang dihadapi, yang sedang dibahas bersama, teman-teman. Lalu yang ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Ketiga hal ini akan lebih baik jika dilakukan dengan kemampuan retorika yang baik. Nah, maka teman-teman, ketika kalian bisa berpikir kritis, menganalisis kritis, ya kan? Nah, ketika berbicara, ya kalian harus bisa. Jangan ketika kalian ingin berbicara, kalian terbata-bata, kalian gugup gitu ya, gugup, suaranya terbata-bata, sehingga apa? Sehingga ketika kalian menyampaikan argumentasi, gugup gitu ya, gitu. Nah, jadi nanti akan menjadi kesempatan bagi lawan bicara, oh ternyata teman saya itu lawan bicara saya belum siap. Nah, itu harus diperhatikan sahabat-sahabatku. Yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk apa? Untuk menyusun strategi debat sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan, bahkan seluruh peserta debat. Nah, teman-teman, biasanya ketika kita ingin berdebat, kalian harus memperhatikan lawan kalian, kelemahannya seperti apa, dan kalian juga harus menyusun strategi supaya apa? Supaya kalian bisa melawan melawan debat kalian tuh dengan baik, seperti itu. Lalu yang kelima, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu terbatas. Susun argumen ke dalam poin-poin yang singkat dan lugas yang merujuk langsung ke permasalahan yang sedang didebatkan, sahabat-sahabatku dan
teman-temanku yang terkasih. Nah, masih ada lanjutannya. Yang keenam, berkaitan dengan strukturnya, kok struktur sih jadi ya. Tata cara ya, mohon maaf. Nah, kelanjutan tata cara berdebat. Yang keenam, memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam tata cara berdebat. Lalu yang ketujuh, hal ini juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan argumentasi yang diberikan oleh lawan. Lalu yang kedelapan, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta juga data-data yang valid yang dapat mendukung argumen atau gagasan dari tim kalian. Lalu yang kesembilan, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Nah, kesimpulannya itu harus mencari celah titik lawan. Penyampaian kesimpulan tidak perlu terlalu panjang, cukup poin-poin yang menegaskan argumentasi dan disampaikan dengan tegas untuk menunjukkan rasa percaya diri kalian bahwa argumentasi tersebut benar. Nah, ini adalah tata cara berdebat, teman-teman. Ada 9 tata cara debat yang harus kalian perhatikan sehingga kalian nantinya ketika mengikuti lomba debat atau penilaian debat, kalian bisa mempertanggungjawabkan ide gagasan kalian. Nah, sehingga ide gagasan kalian itu bisa yang paling kuat, yang paling benar nantinya. Baik, selanjutnya teman-teman. Apa kalian sudah siap untuk berdebat pada kesempatan kali ini? Ya, maka silahkan pahami dan lakukanlah metode yang sudah Pak Prima berikan tadi berkaitan dengan struktur, kaidah kebahasaan, etika berdebat, dan tata cara berdebat. Maka kalian akan bisa berdebat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diinginkan dalam berdebat. Pada akhir kata, sekian materi pada kali ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih sudah mau memperhatikan dan mendengarkan materi yang Pak Bima berikan. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih.